Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul Ilmi. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Skylab, di mana pada episode kali ini kita akan belajar yaitu teknik manipulasi data matriks. Setelah data terdefinisi dengan bahasa Skylab, maka berdasarkan data tersebut akan dilakukan analisis berdasarkan suatu model matematika tertentu. Oleh karena itu, data-data tersebut tentu akan diakses untuk dilakukan satu analisis. Kemampuan manipulasi data matriks merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan dalam mengkonstruksi suatu program matematika berbasis Skylab. Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas yaitu teknik mengakses data matriks. Di sini kita akan menyediakan satu buah matriks, yaitu misalnya di sini kita buat variabelnya x. Oke, kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita enter. Nah, kita telah mempunyai satu buah matriks di sini. Nah, yang pertama kita akan mengambil elemen pada baris dan kolom dari matriks X ini. Misalnya di sini saya akan mengambil baris dan kolom pada matriks, yaitu di sini kita akan menggunakan di sini X variabelnya masukkan, kemudian kita akan ambil pada baris ketiga misalnya dan kolom kedua. Oke, koma 2. Oke. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka dia akan muncul 8. Di mana 8 di sini adalah baris ketiga kolom kedua. Misalnya kita ingin coba yang lain. Di sini kita masukkan misalnya pada baris kedua kolom kedua. Oke. Nah, maka dia akan memunculkan atau memanggil 5, yaitu berada di baris 2 dan kolom 2. Selanjutnya kita akan mengambil elemen pada baris dari matriks X, di mana mengambil elemen garis ini kita akan menggunakan variabel X yaitu sebagai matriks tadi. Kemudian kita panggil, misalnya kita akan memasukkan atau memanggil matriks yang di baris kedua. Oke, kita gunakan koma. Nah, setelah itu jika ingin memanggil semua yang ada di baris 2, kita harus menggunakan titik 2 di sini. Nah, maka dia akan memanggil semua yang ada berada di baris kedua. Nah, 4, 5, 6. Selain itu kita juga dapat mengambil pada kolom dari matriks X. Di sini kita akan coba. Oke, di sini yang pertama kita akan masukkan titik koma karena ini menandakan semuanya. Oke. Koma, kemudian kita akan masukkan kolom berapa yang ingin kita ambil. Di sini saya akan mengambil kolom yang pertama. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan mengambil kolom pertama yaitu 1, 4, dan 7. Oke, berikutnya kita akan mengambil elemen dari baris sampai ke baris dan kolom sampai ke kolom matriks X. Misalnya di sini kita masukkan X. Oke, dalam kurung. Misalnya di sini kita gunakan 2 titik 2 3. Oke, kemudian 2.2 3. Kita enter. Nah, maka dia akan mengambil 5 6 8 dan 9, di mana dia mengambil elemen pada baris kedua dan ketiga, kemudian akan mengambil elemen pada kolom kedua di sini dan juga ketiga, yang mana merupakan angka 5, 6, 8, dan 9. Kemudian kita juga dapat mengganti elemen matriks X. Misalnya di sini kita masukkan sini X. Oke, dalam kurung. Di sini kita tentukan elemen mana yang akan kita ganti atau kita ubah. Di sini saya akan menggunakan atau mengganti pada baris yang pertama dan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Oke. Kurung sama dengan di sini saya akan ganti dengan 10. Kita enter. Nah, maka dia akan merubah elemennya menjadi 10.
Selain itu kita juga dapat mengganti elemen matriks X pada baris maupun pada kolomnya. Misalnya di sini saya akan mengubah pada baris. Di sini X dalam kurung, oke. Sini kita akan ubah pada baris kedua. Di sini 2, oke, koma, titik 2. Kemudian kita ubah menjadi sini menggunakan kurung siku. Oke, kita ubah dengan min 5, min 4, min 3. Kita enter. Nah, maka elemennya akan berubah, yaitu pada satu baris pada baris kedua. Kita juga dapat mengubahnya atau menerapkannya kepada merubah nilai pada kolom seperti ini juga, namun dia titik 2-nya di depan sedangkan kolomnya yang di belakang. Jadi kita lanjutkan. Di sini kita juga dapat menghapus elemen matriks X pada kolom ataupun baris. Di sini saya akan menghapus pada kolom. Oke, kita hapus pada kolom terakhir yaitu kolom ketiga. Di sini saya akan hapus. Nah, di sini untuk menghapusnya kita menggunakan kurung siku yang kosong dalamnya sehingga nanti dia akan terhapus. Nah, seperti ini. Maka dia akan terhapus nilainya sehingga menyisakan matriks yang mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Oke, kemudian kita akan lanjutkan kepada penggabungan 2 matriks. Misalnya 2 matriks tersebut kita buat di sini elemennya A. Oke, kita buat di sini. Kita buat misalnya di sini 098 765 432. Oke, kita buat yang A, kemudian kita buat yang B. Kita buat 567 34 5 8 3 1. Oke, nah ini sudah terbuat 2 buah matriks. Nah, untuk menempelkan atau menggabungkan matriks A dan matriks B, di sini kita akan membuat sebuah variabel baru yaitu Z. Di sini kita menggunakan kurung siku, kemudian kita masukkan elemen atau variabel dari matriksnya. Kita buat di sini X dan juga di sini A dan B. Kita enter. Nah, maka akan tergabung yang A digabungkan dengan B sehingga menjadi sebanyak 6 kolom. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan matriks B ke matriks A dalam jumlah kolom atau ke bawah, kita dapat melakukannya dengan cara begini. Kita buat variabel baru S. Oke, di sini kita tulis X dan juga Y. Oke, namun di seling atau di setelah X di sini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita enter. Oke, di sini ada kesalahan. Di sini kita menggunakan variabel A, oke, titik koma dan B. Nah, seperti ini, maka dia akan membuat menjadi 6 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan fungsi matematika pada matriks ini. Misalnya di sini kita menggunakan matriks yang A ataupun yang B kita gunakan yang A saja. Oke, di sini kita misalnya yang pertama yaitu mencari inverse pada matriks. Nah, di sini kita dapat memasukkan misalnya variabel C sama dengan di sini untuk inverse kita menggunakan inv, kemudian dalam kurung variabelnya yaitu kita gunakan yang A. Nah, maka dia akan membuat inverse dari matriks A. Selanjutnya kita juga dapat menentukan determinan yang ada pada matriks. Menentukannya dengan menuliskan det, kemudian kita masukkan variabelnya, misalnya di sini kita gunakan A. Oke, nah maka nilainya adalah 30, yaitu determinan dari matriks A. Ataupun kita juga bisa menggunakannya pada matriks B di sini. Oke, nah seperti ini nilainya adalah 6. Nah, selanjutnya fungsi matematika yang dapat kita gunakan pada matriks yaitu transpose matriks, di mana di sini kita akan coba
W sama dengan misalnya di sini kita akan transpose matriks A. Di sini kemudian kita tambahkan tanda petik 1. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan mentranspose matriks A. Oke, kita lihat 098-nya sebelumnya menjadi baris, kemudian ditranspose menjadi kolom. Selain fungsi matematika yang dapat diterapkan pada matriks, banyak sekali fungsi-fungsi matematika lain yang dapat kita gunakan pada Skylab. Beberapa di antaranya akan saya share melalui modul yang ada pada kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selain fungsi matematika juga ada fungsi eksponensial. Nah, pada fungsi eksponensial ini kita dapat membuat bilangan eksponensial, di mana di sini misalnya kita buat eksponensial dari 1 exp, kemudian masukkan angka 1 di sini. Nah, maka akan muncul 2,7183. Selanjutnya kita juga dapat menentukan logaritma natural, mana kita coba di sini log dari 2,7183. Oke, kita enter. Oh iya, di sini penggunaan koma kita tidak boleh pakai koma tapi pakai titik. Oke, kita ulang lagi 2.7183. Nah, maka dia akan mendapatkan hasil 1,000067. Oke, selanjutnya kita juga dapat langsung menentukan tanpa harus menulis angka di sini. Kita coba, kita log gang kurung, di sini kita buat eksponensial dari 1. Nah, ini kita enter. Nah, maka dia akan langsung menentukan nilainya, yaitu adalah 1. Selanjutnya kita bisa menggunakan logaritma berbasis tertentu. Misalnya di sini kita buat log 2. Sini kita dari 8. Nah, maka dia akan mendapatkan hasilnya 3, yang mana artinya ini adalah merupakan 2 log 8, yaitu adalah 3. Selanjutnya yaitu ada juga akar pangkat, di mana kita dapat mengakarkan suatu bilangan. Misalnya di sini SQRT. Oke, kita buat di sini misalnya kita ambil dari 64, kita enter. Nah, maka dia akan langsung mengakarkan yang nilainya adalah 8. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga semua ilmu yang setelah saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menonton video Skylab yang sebelumnya. Bahkan jangan lupa tunggu terus video Skylab berikutnya. Kurang dan salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.